الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin hamba Allah, jamaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap pujian syukur tak henti kita persembahkan kepada Allah karena kudrah dan iradahnya hadir kita ke masjid yang amat mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, dalam kondisi-kondisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak henti pula kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah Jumat yang berbahagia, salah satu bab dalam kitab Maraqi Ubudiyah karangan Imam Nawawi Al-Jawi, syarahan dari kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yakni Al-Qawlu fi Ma'asil Qalbi, bermula bab yang menyatakan tentang pembahasan mengenai maksiat-maksiat hati. Sebab kata Imam Ghazali, anna sifatal mazmumah fil qalbi kathira, bahwasanya sifat-sifat tercela yang ada pada hati manusia kathira, amat banyak. Lalu Imam Nawawi Al-Jawi mensyarah kenapa pada diri manusia banyak sifat-sifat mazmumah. Pejut bak manusia le penyakit-penyakit ada, jai maksiat-maksiat batin. Apa sebabnya? Kata Imam Nawawi Al-Jawi, karena bak manusia musabat berboh sifat. Mana sifat yang lebih dominan, sifat itulah yang akan menjadi perilakunya. Ada 4 sifat, kata Imam Nawawi. 3 sifat bila dominan pada manusia, maka dia akan berperilaku tercela. Karena perbuatan dan perilaku kita buat gedanya merupakan gejala daripada hati kita sekalian. Baik hati akan memunculkan perilaku yang baik. Mulia hati akan melahirkan perbuatan mulia. Busuk hati kita akan lahir perbuatan-perbuatan yang busuk pula. 3 sifat bila dominan kita akan berperilaku tercela. 1 sifat, kata Imam Nawawi, bila sifat itu dominan pada diri kita hamba Allah, maka akan lahir perilaku-perilaku mulia. Tahu buat sifatnya? Yang pertama, ada
ada kalanya pak manusia sifat as-sabu'iyah, sifat-sifat binatang buas, singa, serigala, harimau, di antara binatang-binatang buas dalam kajian biologi dimasukkan dalam jenis hewan mamalia karnivora, pemakan daging. Karakternya memburu, karakternya menerkam. Dia akan menerkam siapa saja demi kepentingan perutnya. Dia akan memangsa siapa saja, dia tidak akan pernah dia lihat apakah itu spesiesnya, puanyan syara, puanyan keluarga, puanyan bagian daripada golongannya, atau siapa saja. Dia akan memburu dan menerkamnya. Itu sifat as-sabu'iyah, binatang buas. Bila sifat binatang buas ini melekat pada manusia, maka akan lahir manusia yang senang dengan harta orang lain. Akan wujud manusia-manusia yang akan senang menzalimi orang lain. Dia bukan hanya sekadar mengambil haknya, kan hanya dipajuh hak dau, tapi juga hak kau. Kan hanya sekadar pajuh atra dau, tapi juga atra kau. Melekat sifat-sifat padanya, dan dia tidak akan mau tahu apakah yang dia zalimi itu adalah keluarganya, ayah bundanya, abang adiknya, masyarakat sekitarnya, tetangganya. Dia tidak akan mau tahu. Bagi manusia-manusia yang ada pada dirinya sifat-sifat binatang buas, akan menerkam dan memburu siapa saja, tujuannya untuk memenuhi hawa nafsu dan syahwatnya. Yang kedua, sifat bahimiyah, sifat-sifat binatang ternak. Apa di antara sifat binatang ternak? Bakhil. Apa di antara yang lainnya? Rakus. Sifat rakus, sifat tamak, sifat handrau-drau. Itu adalah sifat bahimiyah, sifat binatang ternak. Bila sifat rakus ini, sifat bahimiyah ini ada pada diri manusia, maka akan lahirlah manusia-manusia rakus. Akan lahirlah manusia-manusia tamak. Dunia ini, kata seorang filosof, dia mengatakan dunia ini mampu menyiapkan makanan kepada seluruh manusia. Tapi dunia ini tidak akan mampu menyiapkan makanan kepada satu orang yang serakah. Bunganya dengkumutuah menyediakan segala macam jenis makanan sebagai kebutuhan pokok manusia, bahkan alam semesta. Tapi bumaunya hae dipikir, hae disiapkan akan makanan kepada manusia yang serakah dan tamak, walaupun hanya tidraw katakan. Tingkat tidraw aku hae ini, tingkat sidraw kemantang du bumi tidak mampu mempersiapkan jenis makanan. Pualam na medua aku, pualam na mulai aku, membuat 5, 6, 7, 8 di gunung situ. APBN negara kita tidak akan sanggup untuk memenuhi perut orang yang serakah, walaupun hanya satu orang. Tapi bisa untuk menghidupi masyarakat Indonesia keseluruhannya. Tapi menyena tidak orang serakah alam nanggrau. Hansip saboh triliun tuku mudoa, hansip doa, hansip leh, hansip pun. Bahkan Nabi pernah berpesan, manusia ini tidak akan pernah puas. Bila dia mendapatkan satu gunung emas, apakah dia puas? Tidak akan puas. Dia akan cari gunung emas yang kedua. Ketika sudah dapat gunung emas yang kedua, apakah dia puas? Dia tidak akan puas. Dia akan cari gunung emas yang ketiga. Lihat melupak gunung yang kedua, puas, puas. Dia akan terus mencarinya. Hatta zurtumul maqabir, hingga dia dimasukkan ke dalam liang lahat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan yang aneh, yang unik, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Manusia ini suka mengeluh. Manusia ini senang mengeluh. Tanya manusia galak mengeluh. Watak SD galak tu SMP, watak SMP galak tu SMA, watak SMA bujut tajak kuliah. Watak S1 galak tu ke S2, watak S2 galak tu ke S3. Han akan pernah puas. Watak S3 galak tu ke SMA lah. Watak kat Tuha galak tu pemuda tu lah. Watak anak umi galak tu remaja, watak remaja galak tu Tuha, watak Tuha galak tu banyak lah. Kalau nak kerja, kamu doa kepada Allah, ya Allah, benar kerja, kajian ke guru honorer, watak kajian ke guru honorer, puas, tidak akan puas, bujut ke pegawai negeri. Watak kajian ke pegawai negeri, puas, ham puas, benar golongan, watak kanak golongan, puas, han memadang golongan, lebe, boleh de, berpun pun de. Artinya manusia ini tidak akan pernah puas. Bahkan yang lebih mengerikan ada golongan manusia-manusia. Ketika Allah memberikan nikmat kepada mereka, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa ni'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Ada manusia-manusia ketika Allah berikan rezeki kepadanya, dia mengatakan rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Tapi ketika Allah mencabut sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghina. Dia menganggap bahawa kekayaan, bentuk kemuliaan, kemiskinan, bentuk penghinaan daripada Allah. Padahal kemudian kayanya ujian, gajian ujian, jabatan ujian, hana jabatan ujian, jadi presiden ujian, rakyat jelata ujian, nak kerja ujian, hana kerja ujian. Manusia ini tidak akan terlepas daripada ujian-ujian. Ada orang yang masuk surga karena hartanya, ada orang masuk neraka karena hartanya. Na urang tamang surga ngan ilmu dan na urang tamang neraka gara-gara ilmu. Kiban tamang neraka gara-gara ilmu. Ilmunya tapi hana agama. Ilmunya tapi hana kekubut. Ilmunya tapi hanya sekedar proses belajar mengajar. Ilmunya tapi hanya sekedar pakat gop, purunogop, draw anak pebut. Tamang nurakanya sebab kemudian. Maka sifat-sifat bahimiyah mesti hilang pada jiwa kita. Kemudian yang kelain, bila melekat pada manusia sifat ini, maka dia akan berperilaku tercela, yakni sifat-sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah, di antara sifat syaitaniyah adalah dia akan menggoda dan menjerumuskan manusia, akan menjerumuskan pihak lain ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bila sifatnya hidup pada manusia, setelah dia memiliki sifat-sifat syaitaniyah, berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi orang berbuat kebaikan, menghalangi orang berbuat kebajikan, menghalangi orang untuk beramal ma'ruf nahi munkar, menghalangi urang buat, menghalangi urang na pendidikan dan seterusnya. Nyo di antara sifat-sifat syaitaniyah. Bila heboh sifatnya na bak manusia, bila heboh sifatnya na bak katanya tungna, sungguh kita akan berperilaku tercela dan akan terus menjadi provokator dalam masyarakat. Yang terakhir, yang penting bagi kita, di antara buah sifatnya adalah yang mesti melekat bagi kita, bahkan mesti dominan bagi kita dunia, yakni sifat-sifat Rabbaniyah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala, di antara namanya Asmaul Husna adalah Al-Adil. Allah Maha Adil. Ketika orang meneladani sifat akan asma Allah Subhanahu wa taala Al-Adlu, dia akan berperilaku adil kepada siapa saja. Dia akan berbuat adil kepada siapa saja.
Laksana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja. Urang gajian demi rezeki, urang kaya menumpuk rezeki, urang beriman demi rezeki, yang kafir demi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahman Allah diberikan kepada seluruh makhluknya di dunia. Rahim Allah, Allah siapkan kepada manusia-manusia mukmin nantinya di akhirat. Orang yang punya karakter al-adlu di dalam dadanya, di dalam jiwanya, jadi apapun dia akan berperilaku adil. Ada al-latif, lembut. Allah Subhanahu wa taala maha lembut. Ketika diteladani oleh seorang hamba, maka dia tidak akan jadi provokator dalam masyarakat. Dia akan berperilaku mulia, ucapannya penuh nasihat, ucapannya indah amat luar biasa, memberikan kesejukan nasihat kepada orang lain. Ini yang perlu kita teladani, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tugas kita. Dan ini sebenarnya momentum yang paling penting bagi kita. Ketika kita baru saja memperingati pergantian tahun baru Islam dari 1442 Hijriah menjadi 1443 Hijriah. Bukan hanya sekedar makna hijrah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi berpindah dari satu sifat ke sifat yang lain, dari sifat tercela ke sifat mulia. Kalau kemarin kita punya sifat syaitaniyah, maka hari ini dan ke depan marilah kita tumbuhkan sifat-sifat rabbaniyah. Menyabana apa katanya akan sifat-sifat bahimiyah, maka jina payah guna apa katanya sifat-sifat rabbaniyah. Menyebarkan sifat-sifat as-sabu'iyah, jina guna apa katanya sifat-sifat rabbaniyah. Menyebarkan mentang kriat uronyo hanya kriat, menyebarkan mentang bawa ibadah uronyo dan lusa hanya lebo ibadah. Inilah sebenarnya momentum yang perlu kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wadah mengantoton umum mutamah laju-laju. Wadah mengantoton beban mutamah laju-laju. Wadah mengantoton kadang-kadang ibadah barosahan ada puput. Kadang-kadang nak ibadah-ibadah yang tak tinggal dalam dapur umum mutamah laju-laju, umum mutamah laju-laju. Wadah umum mutamah laju-laju yang artinya umum laju-laju. Kalau seandainya tidak punya bekal, apa yang akan kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah melihat perbedaan fisik jasad dan kita, tapi Allah hanya melihat amal dan hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, kata Nabi, wala ila suwarikum, walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mudah-mudahan momentum peringatan tahun baru Islam, apalagi kita berada pada bulan yang amat mulia, Ashhurul Hurum, di antara bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga Nabi pun bersabda bahwa afdalus siyam ba'da Ramadan, puasa paling afdal setelah Ramadan, Syahrullahil Haram, Syahrullahil Muharram, berpuasa pada bulan Muharram. Bulannya mulia. Hari ini hari mulia. Kondisi kita kondisi mulia, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi kita untuk merubah perilaku kita, bertransformasi sehingga kita menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi paripurna, pribadi yang dekat dengan Allah, melekat pada kita sifat-sifat rabbaniyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.